Demokrat bersama Prabowo. SBY baru aja bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor. Hasil dari pertemuan itu adalah dukungan Demokrat terhadap pencapresan Prabowo Subianto. Pernyataan dukungan secara resminya baru akan dinyatakan tanggal 21 nanti. Bisa jadi, Demokrat akan kembali bermanuver atau mungkin juga akan tetap melanjutkan koalisi dengan Indonesia Maju. Semua itu tergantung dari kemantapan Demokrat setelah melakukan pertimbangan pada tanggal 21. Seperti kita tahu, sebelumnya Demokrat adalah bagian dari koalisi perubahan. Bahkan Demokrat sendiri sempat mengkampanyekan Anies Baswedan sebagai capres yang mereka dukung. Namun berakhir tragis karena pengkhianatan yang dilakukan Nasdem. Nasdem menentukan cawapres Anies secara sepihak dengan memilih Cak Imin bukan AHY. Kita juga tahu, bahkan tagline perubahan pertama kali juga dibawakan oleh Partai Demokrat, bukan Anies Baswedan. Tagline perubahan yang dibawakan Demokrat pun dikarenakan ada penilaian sebagai oposisi pemerintahan Pak Jokowi. Namun hari ini berbeda. Hari ini sudah berubah. Demokrat sudah datang ke Hambalang dan menemui capres besutan Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto. Tak hanya sendirian di sana, Demokrat disambut oleh petinggi-petinggi partai yang sudah mendukung Prabowo, seperti Golkar, PAN, hingga partai yang masih belum menentukan sikap capres dan koalisi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia. Tapi di sisi lain, kita juga harus menghitung, kenapa sih akhirnya Demokrat memilih Prabowo dan bukan Ganjar? Padahal kita sadar, ada kedekatan antara Mbak Puan Maharani dan Mas AHY yang kerap diprediksi sebagai arah dukungan Demokrat. Banyak yang menilai, jika Anies gagal menjadi capres atau kalah pada putaran kedua dengan 3 nama calon, otomatis dugaan kita, Demokrat akan memilih PDIP dikarenakan kedekatan itu. Demokrat tampaknya memilih Prabowo dengan alasan yang logis. Dari hasil survei SMRC, ternyata pemilih Partai Demokrat itu sangat condong pada Pak Prabowo Subianto dengan angka 39%. Angka ini lebih besar dibandingkan pemilih Demokrat yang memilih Ganjar yang hanya 33% dan Anies 22%. Perubahan langkah Demokrat sebenarnya tidak menggeser peta politik. Karena bagi pemilih secara umum, Demokrat itu adalah oposisinya PDIP. Bergabungnya Demokrat hanya akan menegaskan warna koalisi Prabowo. Ini mengingatkan kita pada pilpres sebelumnya. Pemilih Demokrat banyak yang mendukung Prabowo daripada Jokowi. Langkah Demokrat sudah menjadi hal biasa dalam politik. Dipilihnya Gerindra oleh Demokrat yang saya lihat juga adalah karena adanya kesamaan latar belakang pimpinan tinggi Demokrat, yaitu Pak SBY sebagai mantan militer dan Pak Prabowo yang berasal dari militer. Tapi tentu saja, yang jadi pertanyaan kemudian adalah persoalan narasi partai koalisi. Selama ini, Demokrat selalu getol mengkritik pemerintahan Pak Jokowi. Bergabungnya SBY ke dalam koalisinya Prabowo otomatis juga akan memberikan dampak pada narasi koalisi itu. Jika Demokrat mau melupakan semua kritiknya pada Pak Jokowi, berarti koalisi Indonesia Maju akan tetap seperti sebelumnya. Tapi, jika pengaruh Demokrat mengharuskan koalisi merevisi narasi besar mereka, maka bisa dibilang belum tentu Prabowo mendapatkan restu dari Jokowi. Sebelum melangkah jauh, sebaiknya kubu Prabowo dan SBY mendamaikan pertentangan sudut pandang itu. Jangan sampai narasi besar yang dibangun bahwa Prabowo itu penerus Jokowi malah rusak gara-gara Demokrat. Karena selama ini, Demokrat dianggap sebagai tukang kritik kebijakan Jokowi. Tapi ya kita lihat saja perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.